Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwatun Hasanah SE MSA. Saya dosen tetap program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma atau disebut dengan PDD UKTPT. Saya akan memaparkan materi yang saya ampu, yakni mata kuliah Akuntansi Syariah dengan bobot 3 SKS pada semester genap tahun 2024-2025, di mana merupakan mata kuliah wajib program studi. Metode pembelajaran mata kuliah Akuntansi Syariah ini kuliah tatap muka, role play, simulation, studi kasus, dan project based learning. Adapun deskripsi mata kuliah ini didesain untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik akuntansi syariah yang selaras dengan nilai-nilai dan hukum syariah, berfokus pada hasil pembelajaran yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di sektor keuangan syariah yang terus berkembang. Mahasiswa diharapkan memahami nilai-nilai akuntansi syariah dalam praktik ekonomi kontemporer serta mampu menganalisis kasus-kasus yang nyata dengan pendekatan akuntansi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah, yang pertama adalah terkait dengan sikap. Sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di industri. Keterampilan umum mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang iptek. Sedangkan untuk CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di teknik. Kemudian yang ketiga, CPMK, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar terkait dengan pengembangan bidang teknik. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa, yang pertama kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 20%, UTS 30%, UAS 40%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah Akuntansi Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Akuntansi Syariah. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini seperti yang Ibu lihat, kayaknya yang nggak hadir Dinda Lestari. Ini ada kabar dari Dinda? Izin. Oh, izin. Oh ya, dia aktif dalam kegiatan apa ya? Sorry, Ibu lupa. Oh ya, marching band. Oke, ya, kecuali Dinda berarti nggak hadir hari ini karena dia sempat ngubungin Ibu. Oke, baiklah. Masih ingat materi kita yang minggu kemarin? Oke, silakan Maulina. Jadi materi minggu kemarin itu kita belajar tentang akad jual beli, yaitu akad murabahah, yang mana akad tersebut melakukan transaksi yang mana menyebutkan margin yang diberkahi. Oh, ini baik. Akad jual beli atau akad murabahah. Oke. Akad jual beli adalah akad murabahah. Nah, ini adalah bagian dari kelanjutannya yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih untuk Lina ya terkait dengan reviewnya. Lalu kita lanjut dengan materi hari ini terkait dengan jual beli yang diharamkan dalam Islam. Mungkin ada beberapa yang akan familiar dengan kalian ya karena ini
merupakan kejadian sehari-hari, ya. Oke, kita mulai. Nah, terkait dengan jual beli, ya, secara syarat jual beli itu ada yang sahih dan batil, ya. Kalau dikatakan sahih adalah ketika syarat untuk kemaslahatan akad yang dapat menguatkan akad. Misalnya nih, meminta syarat agar ditulis warnanya apa, terus dikirimnya pakai apa, itu biasanya dijelaskan. Lalu kemudian terkait dengan manfaatnya, misalnya nih, di sini contohnya ketika misalnya unta, mungkin di tempat kita nggak ada ya, tapi ini contoh yang mungkin real gitu, karena mereka meminta unta, lalu kemudian untanya itu digunakan di tempat gitu, dalam artian ditunggangin sampai dengan ke tempat yang mesan, ya itu boleh. Atau misalnya kita familiar dengan misalnya kuda, nah, ini intinya barang-barang yang kita minta itu bisa digunakan, langsung digunakan gitu ya oleh yang memesan. Selanjutnya secara batil, yaitu misalnya ada syarat berbunga atau riba dan syarat agar barang tidak boleh dilihat oleh pembeli. Karena tadi jatuhnya adalah goror, ya. Oke, karena nggak jelas. Oke, kemudian syaratnya rusak ketika misalnya tuh barangnya yang dipesan itu nggak ada, terus syaratnya yang tidak terpenuhi. Syarat jual beli ada 3. Ada yang ingat? Syarat jual beli. Ada orangnya, ada pelaku, ada barangnya, ada akad. Oke. Nah, kemudian ada jenis jual beli yang diharamkan. Ini ada kurang lebih 11 ya. Ada yang disebut bai al-taljiah, bai al-urbun, bai ihtikar, jual beli benda najis, jual beli dengan penipuan, bai al-wafa, lalu kemudian jual beli muhadarah, mulamasah, munabazah, muhalakah, muzabanah, jual beli inah, jual beli bisnis tato, kemudian prostitusi, lalu ada jual beli khamar dan obat terlarang. Oke, bai al-taljiah, ya seperti gambarnya nih, adalah yang diperebutkan adalah tanah, misalnya tanah waris, terus dijual nih, padahal itu tanah warisan, ya itu tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya bai al-urbun. Jadi misalnya ini terkait dengan jual beli yang meminta uang persekot, ya. Nah, di mana jika dilanjutkan uang mukanya itu bisa hangus atau disebut sebagai uang muka hangus, ya. Oke, selanjutnya ihtikar terkait dengan penimbunan. Misalnya apa? Ada yang ingat? Ini kejadian sehari-hari. Misalnya minyak, terus gas LPG. Oke. Lalu kemudian benda najis, tahu ya, benda-benda yang diharamkan. Oke, kemudian dengan penipuan, misalnya barang yang sekiranya busuk, lalu kemudian misalnya nih diberi pewarna, ya. Selanjutnya terkait dengan jual beli melarang orang untuk berbatas waktu, ya. Selanjutnya jual beli yang benda yang masih ada di pohon, lalu kemudian masih berbentuk biji, ya kayak di sawah. Lalu kemudian ada jual beli yang misalnya ada syaratnya, apa aja yang kamu sentuh itu udah langsung jadi milikmu, kamu wajib membayar atau membelinya, ya. Kemudian ada jual beli munabazah, yaitu jual beli dengan ketidakjelasan. Misalnya tuh tadi misalnya mereka berada di mall atau misalnya di pusat perbelanjaan, lalu kemudian salesnya itu melempar barang, apa barang yang kalian tangkap atau berada di sekitarmu itu kamu bayar, ya. Kemudian jual beli muzabanah, misalnya barang yang kita terima dalam bentuk kering lalu kemudian dengan masih basah kan berbeda untuk ukuran dan kualitas dan ukurannya atau kuantitasnya. Nah, contohnya di sini adalah misalnya kurma, kismis, ya. Oke. Itu kan kalau bedanya kismis yang masih basah dalam bentuk anggur, ya, itu kan beda beratnya dengan yang sudah jadi kismis ketika dikeringkan. Lalu kemudian
tadi tuh kurma basah sama kurma kering untuk secara kualitas dan kuantitas juga berbeda. Oke, kemudian jual beli inah. Nah, seperti yang dijabarkan di sini, kira-kira contohnya adalah nih, membeli mobil dengan harga 300 juta. Lalu kemudian disuruh jual kembali dengan orang yang menjual tadi dengan harga lebih murah, ya. Oke. Selanjutnya, bisnis jasa tato. Baik yang temporary dalam artian tuh beberapa bulan aja, atau yang permanen. Ya misalnya dia tato wah sampai sebadan-badan gitu ya. Oke, kemudian jual beli ini kaitannya dengan jasa prostitusi gitu ya. Ini yang dilarang di dalam Islam ya. Selanjutnya jual beli khamar dan obat terlarang ya. Oke, ini udah tahu bahwa kalau di dalam Islam, apalagi ini kan jurusan perbankan syariah gitu, kita belajar tentang ini bahwa jual beli bentuknya khamar apapun turunannya ya, minuman yang mengandung alkohol itu dilarang. Terus obat-obatan terlarang juga, tidak boleh diperjualbelikan gitu ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan online shop. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh, karena tadi di dalamnya sudah jelas terkait dengan akadnya. Benda apa yang kita pesan nanti akan sampai, apabila tidak sesuai kan masih ada kesempatan untuk return ya, atau mengembalikan barang. Oke. Selanjutnya terkait dengan penjurnalan, karena tadi ini adalah terlarang. Ya, dalam akuntansi kan nggak boleh dicatat, diakui sebagai pendapatan maupun kita memperoleh keuntungan di sini, itu tidak diperbolehkan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya di sini bertanya tuh terkait banyak sekali pada zaman sekarang ya orang-orang itu menggunakan sulam bibir atau sulam alis itu termasuk jual beli yang diharamkan atau tidak itu? Oke, terima kasih Maimunah ya. Oke, kalau ini balik lagi, Ibu disclaim dulu, ini pernyataan Ibu pribadi dulu. Nanti bisa dicari lebih lanjut terkait dengan ini ya, terkait dengan hadis dan seterusnya. Karena sekali lagi di sini Ibu bukan membahas tentang hadis, bukan merujuk pada kalian harus hafal ini, enggak. Tapi dalam artian gini, karena Ibu ngajarin kita untuk syariah, jadi kita belajar basicnya di syariahnya, secara syariah gitu ya. Oke, secara syariah ya, itu kan dilarang, itu berarti menambah sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Dalam artian kita membuat sendiri ya, secara tadi dia sulam alis. Nah, alisnya kan sudah ada sebenarnya secara ini. Nah, kalau yang secara syariahnya kan nggak boleh digambar, ya kan, digambar. Lalu kemudian tadi mungkin saja nih sekarang sulam alis, terus tadi ngomongnya kata Maimunah adalah sulam bibir. Nah, itu kalau secara Islam ya, secara syariah tidak boleh. Jadi kalau Ibu pribadi berpendapat bahwa itu adalah hal yang dilarang. Cuman untuk hukumnya ini ya, karena secara hukum Ibu tidak bisa, nggak punya kapasitas untuk itu, jadi Ibu belum bisa menjabarkan bahwa ini hukumnya terlarangnya karena apa gitu ya, merujuk kemana gitu ya. Tapi secara pengetahuan dan pendapat pribadi Ibu itu tidak dibolehkan. Oke, mungkin ada lagi tanggapan dari Mei dulu. Oh, cukup. Oke, baik, selanjutnya. Oh, Inggi, silahkan. Zahra. Izin bertanya, bagaimana solusi syariah dalam solusi syariah yang paling efektif untuk mencegah praktik ikhtikar di masa modern sekarang? Oke, terima kasih Zahra. Ya, ikhtikar. Tadi udah tahu ya bahwa ikhtikar adalah penimbunan. Jadi misalnya tadi kita cerita tentang gas yang ditimbun, terus misalnya nih ada momen-momen tertentu barang-barang itu akan ditimbun, entah itu karena beberapa pelaku yang mungkin saja memanfaatkan keadaan atau momentum tertentu, tapi yang pasti mereka ingin mendapatkan keuntungan dari situ ya. Nah, gimana Bu hukumnya? Nah, kalau secara syariah kan nggak boleh, tadi sudah dilarang nih, tidak boleh menjual atau menimbun barang. Nah, kalau dari sisi pemerintah dulu ya Ibu bicara, biasanya pemerintah itu kalau sudah terjadi kelangkaan bahan baku, terus barang-barang itu biasanya dibuatlah pasar murah. Nah, jadi pemerintah itu
memfasilitasi adanya kegiatan pasar murah. Jadi masyarakat itu bisa membelinya dengan cara pasar murah. Lalu kemudian tadi, apabila terbukti ada orang-orang atau oknum yang melakukan penimbunan, maka kemungkinan besar pertama dulu diberi teguran. Kalau memang masih ngeyel, ya itu bisa aja nanti dilakukan tindakan yang lebih, atau bisa aja nih dilaporkan ke polisi atau apapun intinya sanksi dari kegiatan itu. Tapi sekali lagi mereka harus dibuktikan dulu, nggak bisa langsung tiba-tiba diseret ke pengadilan atau dibawa ke kantor polisi, nggak, jadi harus ada prosesnya dulu. Oke, ada lagi? Oh, sudah cukup. Oke, untuk mata kuliah kita hari ini ya, terkait dengan apa yang akan kita bahas, secara kesimpulan ya, bahwa di dalam Islam itu ada beberapa jual beli yang terlarang ya, seperti yang sudah Ibu simpulkan di dalam slide ini. Jadi konsep jual beli yang dilarang di berbagai jenis sesuai dengan cabang-cabang dan sifatnya. Adapun jenis jual beli yang diharamkan diantaranya tadi ada al-taji'ah, urbun, ihtikar, jual beli benda najis, terus jual beli dengan penipuan, al-wafa, inah, terus ada jual beli jasa tato, bisnis jual beli prostitusi, terus khamar, obat terlarang, serta jual beli yang memiliki banyak cabang lagi. Nah, di antaranya tadi jual beli buah-buahan dan biji-bijian yang belum matang. Lalu kemudian jual beli yang menyentuh sesuatu yang belum diketahui, kemudian melempar ya tadi. Contohnya yang waktu di mall kah, atau misalnya kita pergi jalan-jalan tiba-tiba dikasih ini bayar, nah kayak dipaksa gitu kan. Intinya kan kita terpaksa harus melakukan transaksi gitu. Kemudian, nah terkait dengan, karena mata kuliah ini adalah akuntansi, nah terkait dengan akuntansi tidak ada regulasi atau aturan termasuk pencatatan transaksi jurnal akuntansi bagi praktek bisnis yang terlarang, karena ini bertentangan dengan syariah Islam. Oke, untuk berikutnya ya, nanti Ibu minta untuk tugas kedepannya agar mencari contoh terdekat dari hal-hal yang ada atau yang telah kita bahas tadi. Misalnya nih, untuk ihtikar yang paling sering kalian alamin itu apa? Nah, silahkan untuk dibuat dalam bentuk makalah ya. Oke, setiap bentuk tadi silahkan dibuat satu-satu, misalnya baik ihtikar apa, lalu kemudian munabazah apa, dan seterusnya ya. Mungkin itu aja dari Ibu. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.